A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 25 berapa tah? 258. Yang bunyinya yaitu yang kita baca tadi. Ujar Allah taala mengisahkan Nabi Ibrahim nih lawan Namrud. Namrud itu ialah raja kafir, zalim pulang, memusuhi kepada Nabi Ibrahim. Nya setiap nabi-nabi bahari itulah pasti ada nang rajanya nang memusuhi. Kalau bahasa sekarang tuh rezimnya lah. Kalau Nabi Musa kan Fir'aun kan, Nabi Ibrahim Namrud kan, itu nah. Nabi Nuh hubungan kaumnya itu nah. Nabi Muhammad Abu Jahal kan itu ulama orang-orang kafir Quraisy gitu nah. Alam tara ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbih. Apa tidakkah engkau melihat wahai orang beriman? Wahai Nabi Muhammad nih. Ujar Allah taala, apa tidakkah engkau melihat wahai Nabi Muhammad kepada orang yang mendebat akan Nabi Ibrahim. Tafsirnya siapa? Yaitu Raja Namrud bin Kan'an. Ini raja penguasa, termasuk penguasa dunia lah. Namrud. Za'la bukan Namrud, Namrud. Bubuhan nang pembangkang juga. Jadi di bahari itu ya nang raja menguasai dunia nih. Ada kegampangan menguasai dunia. Ada 4. 2 nang Islam, 2 kafir. 2 nang Islam ini yang pertama Nabi Sulaiman itu penguasa dunia dah. Seluruh dunia ini si dia menguasainya. Yang kedua Zulkarnain. Ada juga bahari itu seorang raja tapi dia beriman kepada Allah. Nabi Sulaiman seorang nabi, seorang raja pula. Nah, nang 2 nih penguasa dunia. Cuma di zamannya masing-masing lah, ada sezaman nang 4 nih. Nah, kemudian nang seikongnya ini Fir'aun. Fir'aun ini kafir tapi dia menguasai. Kemudian yang seikongnya ya Namrud bin Kan'an di zaman Nabi Ibrahim itu menguasai dunia tah. Rajanya lah ibaratnya tah. Tapi kafir. Nah, apa tidakkah engkau melihat wahai Nabi Muhammad kepada si Namrud yang haja Ibrahim, yang dia menghujah, mendebat angkat Nabi Ibrahim fi rabbih, tentang Tuhannya, Tuhan Nabi Ibrahim yaitu Allah Subhanahu wa taala. An atahullahul mulka, bahwa memberikan akan dia si Namrud oleh Allah al-mulka, akan kerajaan. Jadi si Namrud itu jadi raja di zaman itu, punya kerajaan besar. Tapi inya ini zalim dan mengaku Tuhan. Kadang ngalang-ngalang lagi ngaku Tuhan. Lalu inya menghujah Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena inya mantang-mantang punya kerajaan, punya pangkat raja, lalu hendak menentang kepada ulama. Sampai ini kadang-kadang ada pejabat itu bertentangan dengan ulama. Ulama ditangkap, dicoboskan ke penjara kalau bertentangan dengan kebijakannya yang kada pro rakyat kan. Ulama biasanya kan menyuarakan kebenaran lalu ditangkap buat dalam penjara. Mulai bahari Nabi Ibrahim ini kan di penjara lagi buat dalam api. Nah, dibuat dalam api. Idz qala Ibrahimu, ketika berkata oleh Nabi Ibrahim, Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Ujar Nabi Ibrahim, bermula Tuhanku Allah yang bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Kenapa jadi kayak itu? Nabi Ibrahim mau pendiri kayak itu, kayak ini kisahnya. Nah, kisahnya kayak ini. Ini perdebatan kepada Nabi Ibrahim itu setelah Nabi Ibrahim ditimbai ke api,
tapi Nabi Ibrahim selamat. Namrud menyuruh untuk menimbai Nabi Ibrahim ke api, dilempar ke api pakai ketapel besar. Bahar itu ada, kalau perang-perang bahar itu yang kayaknya lebih dahsyat daripada zaman sekarang. Lagi bahar itu kan ketapelnya konon kayu rumah, dibuati kena bulanya nang kayak anggaplah kubah masjid itu bulanya, tuh bola api ditimbai karena musuh di sana tabakar musuh harat pada bom lagi bahar itu kuat. Jadi Nabi Ibrahim itu waktu dibakar tuh kayak ini, ditumbuk dulu kayu bakar nang kayak rumah kenalnya itu nah, pada galang-galang lagi dinyalakan. Lalu Nabi Ibrahim ditimbai pakai ketapel besar tuh. Kada Nabi Ibrahim ya tuh diandak di dalam itu kada ditimbai pakai. Tapi Nabi Ibrahim di situ sidin kedinginan. Api itu kada membakar. Kedua nih api lawan Nabi Ibrahim. Api dunia atau apalagi api neraka. Kedua ini membakar. Nah, jadi setelah Nabi Ibrahim dibakar dalam api, tapi Nabi Ibrahim selamat, sidin keluar haraka dan selamat. Nah, jadi imbah nitoh manusia itu mengalami kemarau panjang. Nah, jadi di sini kita ambil iktibar cerita. Bila ada ulama itulah dijolimi, penguasa kan dimasukkan ke penjara, itu akan bala turun. Makanya Habib Rizik ditangkap pula di dalam penjara nih. Padahal kasus Sidin itu napa mengkerumunan aja. Selama ini kada keluar dari penjara, dipitnah macam-macam, meletus gunung banjir di mana-mana, gempa. Jadi di antara sebab turun bala itu ulama dizalimi. Mulai bahari ya kisahnya. Nih Nabi Ibrahim dizalimi nih. Dibuat dalam api tapi Allah Ta'ala menyelamatkan. Tapi Nabi Ibrahim selamat. Imbahnya apa? Kemarau panjang zaman itu. Ini tafsir bagi saya nih. Manusia pun kelaparan, kehausan di zaman itu. Tapi Namrud nih raja kan sugihainya masih banyak simpanan, banyak mengkindai ibaratnya hibak lah. Nah, jadi waktu itu manusia datang ke Namrud karena raja kan minta tolong. Datang ke Namrud, dia hendak minta bantuan. Jadi apabila ada seorang laki-laki datang ke Namrud hendak mencari makanan, Namrud ini bertakun, wahai fulan, ikam bapak kasini, ulun hendak minta makanan, kami kelaparan, lawas kemarau panjang nih. Ujar Namrud bertakun, man rabbuka, siapa Tuhan engkau? Tuhan ikam siapa? Jadi jika nang hendak minta makanan tuh dia berkata, anta tianpang Tuhan kami, wahai Namrud, dia akan menjual makanan itu. Menjual dia juga akan beri gede. Kan mau malarnya menjual aja. Tuhan berjual. Mis Tuhan tuh dia berjual, Allah Tuhan tuh beri pemurah. Ini Tuhan dijualnya aja. Tapi lamun misalnya siapa Tuhan ikam? Allah aja misalnya, kada dijualinya, apalagi diberinya. Itu termasuk fitnah tuh. Itu. Lalu Nabi Ibrahim pun sidin datang juga ke situ. Kenapa kita minta pertolongan kepada orang kafir kalau mau? Nabi Ibrahim pun datang ke situ juga. Ditakuni juga, wahai Ibrahim, siapa Tuhan engkau? Lalu Nabi Ibrahim berkata di dalam ayat yang kita baca tadi. Apa? Idz qala Ibrahimu rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Nah, Allah dalam ayat tadi. Ketika berkata Nabi Ibrahim kepada Namrud, Tuhanku ialah yang bisa menghidupkan dan bisa mematikan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tuhanku Allah bisa menghidupkan, bisa mematikan. Ujar si Namrud pulang bebendir. Qala itu dalam ayat berikutnya lah.
Qala ana uhyi wa umit. Ujar Namrud, aku gin bisa menghidupkan bisa mematikan juga. Aku ini Tuhan juga, ujar Namrud. Nah, qala Ibrahim, ujar Nabi Ibrahim pulang berkata, amun kaya itu wahai Namrud, dalam tafsirnya ayo bang bukti akan amun pian bisa menghidupkan orang, bisa mematikan orang nang kaya Tuhan ulun. Lalu Namrud pun hendak membuktikan lalu dipanggilnya 2 orang tawanan. Ini kan raja, ada bisi tawanan di penjaranya. Wahai pengawal, bawakan 2 orang yang tertawan di dalam penjara. Bawa ke sini. Dibawanya di hadapan Namrud. Nabi Ibrahim ada 3. Kemudian 1 orang dibunuhnya, 1 orang kada dibunuhnya. Nah, aku bisa membunuh kelak, berarti aku bisa mematikan. Nah, kada aku bunuh kelak, berarti aku menghidupkan. Ngitungin bisa ya orang kita ya Allah. Ada pintar lalu. Aku bisa kalau aja menghidupkan dan mematikan. Nang tadi ku bunuh ku mati. Nang ku biarkan hidup, ku hidupkan. Ujar Namrud. Ujar Nabi Ibrahim, orang Nabi Ibrahim ini kan pintar sih, Nabi kan? Nabi ini pintar dia dan bungulnya. Ujar Nabi Ibrahim pulang di dalam ayat tuh yang kita baca tadi. Fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriqi. Fa'ti biha minal maghrib. Amun Tuhan go Allah Ta'ala ya'ti bisyamsi, kawa mendatangkan matahari minal masyriq dari sebelah timur. Fa'ti biha wahai Namrud, amun ikam bujur-bujur Tuhan datangakan bang, terbitakan bang matahari dari sebelah barat. Minal maghrib itu dari sebelah barat, kawalah ikam. Walaupun 1 hari, kalau Tuhanku hari-hari menimbulkan matahari sebelah timur, ikam bang sehari aja kawalah menimbulkan matahari sebelah barat. Namun ikam nih bujur atas pengakuan ikam mengaku Tuhan. Lalu ayat berikutnya, fabuhital ladzi kafar. Fabuhital ladzi kafar. Maka terdiamlah oleh orang nang kafir, yaitu Namrud. Terdiam karena kau menjawab. Bingung. Desanya kada mampu kan? Kada kau lagi menghujah kalah kada kau mendapatkan jawaban untuk menjawab pertanyaan Nabi Ibrahim. Gitu kisahnya. Wallahu la yahdil qaumal zalimin. Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim dengan kekafirannya. Jadi Allah Ta'ala tidak menolong si Namrud, tidak memberikan hidayah petunjuk kawa menjawab debatan Nabi Ibrahim, karena si Namrud orang yang kafir. Nah itu kisah ayat Nah jadi hikmah yang kita ambil daripada ayat ini, di antaranya tadi kita jangan memusuhi ulama. Kalau kita memusuhi ulama, menzalimi ulama, maka bala akan datang. Bala akan datang. Kemudian hikmah yang kedua yang kita ambil dari kisah ini, walaupun misalnya ya kalau kita anggaplah ditimpa cobaan krisis moneter, sampai duit habis, kelaparan, jangan kita menjual agama kita. Seperti mana orang tadi, aku beri ikan makanan, menjual ikan makanan, tapi kamu harus mengakui aku Tuhan. Kamulah kita ada orang ngelak. Jangan menjual agama kita. Kalau misalnya nauzubillah min dzalik, banglah di suatu seketika kelaparan, dibawa supermi kan 3 bungkus, masuk ke agama Nasrani lah. Beri supermi nggak ada orang kita, jangan. Nah itu setempat aja juga penderitaan dunia, tapi kalau penderitaan di akhirat boleh lawasan, namun tak cabut iman. Murah benar iman 3 bungkus supermi kan. Nah itu jangan kita. Nah gitu bang kisahnya tadi. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan kita seberatan dapat rahmat Allah Ta'ala dan mati beriman husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.